Aku membaca 11 buku di bulan Juli kemarin. 6 diantaranya adalah buku fisik dan sisanya adalah buku e-book. Dan di video kali ini aku mau ceritain sedikit soal buku-buku yang aku baca tersebut. Langsung aja, buku pertama itu ada A Venom Dark and Sweet karangannya Jedi Eileen. Ini adalah sequel dari buku A Magic Steeped in Poison. Itu aku baca buku pertamanya tuh di tahun 2024 kalau aku nggak salah, dan aku baru lanjut ke buku keduanya di Juli 2026 ini. Dan aku cukup suka karena setelah melanjutkan perjalanannya Ning itu adalah tokoh utama kita. Kita ngikutin perjalanannya dia, melanjutkan dari perjalanan dia di buku pertama. Di buku kedua ini lebih banyak rahasia yang terkuak dan ceritanya cukup seru, ada unsur tegang-tegangnya sedikit, dan walaupun ada unsur romansnya, tapi menurutku porsinya pas gitu. Karena aku lebih suka buku fantasi yang ada romansnya, tapi tidak menjadi plot utama gitu. Jadi ya romance itu hanya sebagai bumbu, makanya aku suka banget sama duologi ini. Selanjutnya ada ini, Aku yang Tidak Pernah Mengenal Lelaki karangannya Jacqueline Hartman, dan dalam versi bahasa Inggrisnya judulnya itu adalah I Who Have Never Known Man. Dan buku ini sebenarnya aku suka banget beretnya, karena akan bercerita tentang si narator yang jadi karakter utama kita. Jadi sudut pandangnya akan diambil dari si narator ini, yang dia tuh taunya hidup dia itu ada di dalam bunker bersama 39 perempuan lain yang terkurung bersama dia. Dan 39 perempuan lain ini tuh kerap bercerita tentang kehidupan sebelum mereka sampai di bunker. Tapi si narator kita tuh kayak nggak relate karena dia nggak kenal hidup lain gitu. Dia taunya ya hidup dia, seingat dia tuh ya udah ada di bunker aja gitu. Sampai suatu hari ada kejadian di mana mereka bisa kabur dari bunker itu. Tapi ya terus ketika mereka sampai di atas, mereka tuh kayak malah dihadapkan sama ketidakpastian. Dan mereka harus bertahan hidup di mana si narator ini kan memang nggak pernah hidup selain di bunker gitu. Jadi ya dia benar-benar curious banget gitu. Dia banyak nanya ke teman-temannya yang lain gitu. Dan ini premisnya sebenarnya menarik banget karena aku suka banget sama segala sesuatu yang bertema dystopian. Cuman sepanjang baca ini aku malah feel depressed gitu. Aku merasa depresi karena ya aku jadi ikut tenggelam dalam kedepresian si narator ini gitu loh. Dan buku ini kan aku diskusiin bersama teman-teman dari klub Sinar Jaya. Kita berempat, aku dan para host, kita hostnya berempat gitu, dan teman-teman yang ada di klub buku itu tuh sepakat kalau buku ini emang depressing banget gitu. Walaupun menurutku kayak premis itu benar-benar menarik banget. Cuman memang ternyata memang penulisnya itu katanya membuat cerita ini memang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita gitu, tentang kepastian dan ketidakpastian gitu, keadaan dan ketidakadaan gitu. Jadi ya buku ini mungkin agak filosofis banget, cuman ya aku nggak bisa bilang buku ini fun to read karena aku depressed baca buku ini. Cuman ya aku merasa kayak padahal menurutku itu sangat menarik gitu, cuman aku merasa seperti oke, ini tidak sesuai ekspektasi aku. Buku selanjutnya ada Sleeping Murder karangannya Agatha Christie, dan aku sih udah pasti suka lah ya sama bukunya Agatha Christie gitu. Dan buku ini tuh akan bercerita tentang sepasang suami istri bernama Gwenda dan Giles Reed, dan mereka tuh lagi nyari rumah ceritanya karena mereka pasutri baru gitu kan. Dan karena suaminya sibuk, akhirnya istrinya lah yang nyari rumah gitu kan, si Gwenda yang nyari rumah. Dan dia jalan-jalan sampai dia akhirnya menemukan satu kota, dan ada satu rumah yang sangat-sangat menarik buat dia. Dan entah kenapa dia merasa familiar sama rumah itu gitu, walaupun seingat dia tidak pernah tinggal di negara bagian Inggris yang di situ gitu loh. Dia nggak pernah tinggal di daerah itulah pokoknya gitu kan. Terus tiba-tiba dia mulai mendapatkan semacam kayak ingatan-ingatan yang dia tuh kayak, ini ingatan siapa nih yang nempel di aku gitu kan. Dan aku suka banget sama buku ini karena walaupun terdengar seperti agak sedikit ada unsur supranatural gitu kan, apalagi dengan penglihatan-penglihatan atau mimpi-mimpi yang dilihat sama si Gwenda, tapi pada akhirnya akan ada penjelasan logis gitu. Aku suka banget gitu, aku suka banget. Dan kemunculan Miss Marple di buku ini juga menambah kesegaran cerita, karena aku memang selalu suka Miss Marple dan semua apa ya metodenya dia
bagaimana dia mengumpulkan fakta-fakta dari ngerumpi aja gitu kan. Jadi ya menurutku sangat menyegarkan gitu dan, ya aku suka banget karena, sudah pasti di sini ada cerita tentang penghilangan nyawa dan, penghilangan nyawanya pun sudah terjadi lama banget gitu dan yang itulah yang mau diungkap sama si, Miss Marple. Itu nggak spoiler karena memang ada di blurb di belakang bukunya. Jadi aku suka banget karena aku suka cerita misteri yang melibatkan bangunan, apapun itu, rumah lebih bagus, tapi maksudnya kalau udah melibatkan bangunan, entah villa, hotel, segala macam, itu aku suka banget. Dan di buku ini kan ada rumah gitu kan yang menjadi, apa ya namanya, salah satu unsur misteri di dalam ceritanya gitu dan aku suka banget karena awalnya dibawa ke arah supranatural, tapi kemudian aku yakin dari awal pun kalau kalian udah biasa baca bukunya Agatha Christie, kalian pasti enggak, ini pasti ada penjelasan logisnya gitu dan sangat menyenangkan gitu ketika mengetahui penjelasan logisnya tuh di mana. So, ya, yeah, Sleeping Murder. Buku selanjutnya adalah A Sky Beyond the Storm, karangannya Sabat Tahir. Ini adalah buku keempat dari series An Ember in the Ashes. Aku lupa kapan terakhir kali aku baca buku ketiganya. Ini adalah buku keempatnya by the way. Tapi ya aku senang karena akhirnya aku menyelesaikan series ini. Jadi memang 2026 ini intermezzo aja. Aku memang ingin menyelesaikan series-series yang pernah aku mulai tapi belum aku selesaikan. Jadi misalnya kayak aku baru baca buku pertamanya, baru baca buku pertama dan keduanya gitu, belum selesai pokoknya. Aku berniat untuk menyelesaikan gitu. Karena ada beberapa series yang belum aku selesaikan. Dan ya aku takut akan spoiler. Pada intinya adalah ya namanya buku fantasi, namanya buku series, intinya ketika ini adalah buku terakhir ya berarti ini adalah akhir perjalanan dari petualangan tokoh-tokoh utamanya gitu. Dan walaupun emosi aku tuh dibawa naik turun banget sama si penulis di buku ini gitu kan. Cuman aku merasa kayak oke, okay, semuanya logis gitu, semuanya sangat fair menurut aku dan ya udah gitu. Aku gak berani ngomong banyak karena di buku series aku takut kalian ada yang belum baca bukunya. So ya, itu adalah buku yang aku baca di bulan Juli juga, A Sky Beyond the Storm. Buku selanjutnya ada ini tentang ziarah yang terkutuk karangannya Suji. Ini adalah buku keduanya ya, buku keduanya yang diterjemahkan oleh penerbit Phoenix Gramedia Indonesia. Buku pertamanya itu adalah buku yang cukup pecah banget, yaitu tentang suatu tempat di wilayah Kinki. Dan aku cukup suka buku pertamanya. Buku keduanya ini juga aku masih suka juga. Jadi buku ini akan bercerita tentang Kobayashi. Dia itu adalah seorang editor apa ya kayak majalah gitu, majalah misteri dan dia tuh ngajuin proposal bahwa dia tuh pengen bikin macem kayak fanbook. Fanbook. Aku nggak ngerti fanbook tuh apa, mungkin semacam kayak artikel gitu. Aku nggak ngerti, mungkin kalau ada yang tahu boleh komen di bawah. Dia mau bikin fanbook untuk seorang YouTuber, namanya itu adalah Chanike, nama channelnya tuh Chanike. Jadi Chanike ini tuh suka belusukan ke tempat-tempat misteri gitu. Cuman pas dia ngajuin proposal ini, si Kobayashi ini, proposalnya ditolak sama bosnya. Terus akhirnya dia puter otak gimana caranya supaya fanbook ini tetap jalan gitu. Akhirnya ya dia meeting lah sama si Chanike dan akhirnya dia uh, nanya-nanya gitu kayak tempat-tempat horor apa yang udah pernah kamu kunjungi gitu dan mereka berdua akhirnya mencari lebih dalam lagi tentang apa ya urban legend dari tempat-tempat yang sudah pernah Chanike atau Chanike ya whatever ya, yang pernah si Chanike ini kunjungi dan mereka gimana caranya membuat cerita yang benar-benar horor banget supaya fanbook itu menarik gitu. Aku suka karena walaupun formatnya tidak sama seperti Kinky yang berbentuk mockumentary ya. Tapi buku ini juga cukup menarik, cukup horor buat aku karena aku suka banget sama urban legend horor dan aku juga suka sama yang namanya teori konspirasi. Aku juga suka sama hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Aku suka aja gitu. Aku menikmati, I enjoy them gitu. Dan membaca buku ini tuh rasanya ya seperti aku melihat konten-konten mistis yang suka aku nikmati gitu. Jadi ya aku suka banget gitu, aku masih suka banget sama karya ini. Karena ada beberapa orang yang bilang kayak mereka lebih suka buku yang Kinky daripada yang ini. Tapi buat aku dua-duanya
masih sangat bisa aku nikmati. Buku selanjutnya yang aku baca di bulan Juli itu adalah The Inmate karangannya Freida McFadden. Ya, walaupun aku sering banget bilang kalau aku punya love-hate relationship sama buku-bukunya Mak Freida, entah kenapa teman-temanku pada manggil dia Mak Freida. Ya tapi aku cukup bisa menikmati The Inmate dan kuncinya adalah satu kalau membaca bukunya Mak Freida, nggak usah pasang ekspektasi terlalu tinggi dan nggak usah sok-sok nebak, karena kalian bakalan ketepu. Karena ya aku juga gitu soalnya, aku suka sok-sokan nebak gitu kan, tapi ujung-ujungnya aku kegocek juga gitu. Dan sama di buku ini juga aku kayak, oke aku mau nebak tipis-tipis, kayaknya dia deh gitu kan. Tapi turns out ternyata enggak, salah, aku ketepu. Jadi bukunya itu akan bercerita tentang Brooke. Brooke itu ada, dia tuh mulai bekerja di sebuah penjara berkeamanan tinggi menjadi nurse practitioner. Aku nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia itu nurse practitioner itu tuh apa gitu Kak? Apakah magang? Nggak mungkin ya. Tapi pokoknya dia menjadi suster jaga gitu di penjara di klinik penjara berkeamanan tinggi ini, dan ada aturan tak tertulis yang harus ditaati oleh si para pekerja di situ, yaitu adalah mereka nggak boleh berinteraksi dengan para tahanan gitu. Cuman yang orang-orang nggak tahu, ini aku nggak spoiler karena memang ada di blognya. Yang orang-orang nggak tahu itu adalah ada salah satu orang yang dikenal sama si Brooke di tahanan itu, yaitu adalah Shane. Dan Shane itu adalah mantan pacarnya Brooke, dan Brooke lah alasan si Shane itu ada di dalam penjara itu. Wah, itu menarik banget kan, dan makanya aku tuh juga tertarik sama buku ini karena ya itu, karena blurbnya. Dan balik lagi itu tadi aku bilang ketika aku baca aku agak kegocek juga, aku sok-sok nebak lagi gitu kan, dan ternyata aku kegocek lagi sama bukunya. Tapi buku ini enjoyable sih, aku suka, aku cukup suka. Aku tidak aku nggak bisa bilang aku tidak menyangka ceritanya akan dibawa ke situ, karena memang bisa diprediksi arahnya akan ke situ juga gitu. Cuman aku nggak nyangka eksekusinya akan dibuat berputar seperti itu. But so far I still enjoy the book. Ini mungkin salah satu. Kayaknya aku cuman gak suka sama bukunya Freida tuh yang The Housemaid yang pertama deh. Dan itu pun cuma 50% bagian pertama aja gitu. Jadi aku memang memulai hubunganku dengan Mak Freida ini dengan cara yang agak menyebalkan. Tapi ya aku suka, aku cukup suka di Inmate ini. Bahkan aku ketika video ini di take, aku bahkan sudah membaca buku Freida lagi yang lain dan aku bahkan memberi 5 bintang. Mungkin kalian akan lihat di video aku selanjutnya buku apa yang aku omongin. Lanjut ke buku selanjutnya, Another Agatha Christie, yaitu Taken at the Float. Buku ini ceritanya tuh tentang seorang Gordon Glout yang dia tuh adalah orang kaya raya gitu, dan dia baru aja nikah sama janda muda namanya Rosalind. Ya janda, Rosalind itu udah janda. Terus si Gordon ini tiba-tiba tewas dalam suatu pengeboman. Terus dia nggak ninggalin surat wasiat, tapi udah otomatis semua warisannya dia jatuh ke istri barunya ini gitu kan. Nah tapi di kampung halaman itu, di kampung halaman si Gordon itu keluarganya tuh kayak udah apa ya, dalam tanda kutip dijanjikan gitu loh, dijanjikan bagian-bagian harta gitu. Tapi itu hanya dari lisan aja gitu. Jadi misalnya kayak, oh nanti kamu aku bagi ini ya buat kamu nerusin usaha, oh nanti kamu aku bagi ini ya segini untuk ini gitu. Nah ketika tahu si Gordon ini meninggal, terus jandanya balik ke kampung halamannya si Gordon gitu, keluarganya itu kayak apa ya, kayak nyinyir gitu, kayak ya maksudnya kayak harusnya nih si Rosalind tuh bagi-bagi ke kita gitu, soalnya kan Gordon udah janjiin ke kita gitu. Cuman kan ya gimana ya, maksudnya agak susah juga karena si Rosalind ini kan nggak tahu apa yang Gordon janjikan ke mereka gitu. Nah intinya nyawa Rosalind itu terancam gitu, dan di sebuah kampung yang ada beberapa orang yang punya motif kuat untuk menghilangkan nyawanya Rosalind gitu. Akhirnya ada terjadi suatu kasus penghilangan nyawa, tapi yang meninggal itu bukan Rosalind, tapi orang lain gitu. Aku suka buku ini karena aku gak nyangka plot twistnya tuh kayak gitu. Aku gak nyangka, sumpah aku gak nyangka banget. Dan uh,
aku melihat lagi-lagi Agatha Christie memakai motif uang gitu dalam cerita misterinya dia, misteri detektifnya dia. Karena memang ya, aku memperhatikan memang beberapa bukunya dia itu motifnya adalah uang gitu kan. Tapi di buku ini menarik banget gitu karena ya apa ya, melibatkan tentang warisan, melibatkan tentang status janda si Rosalind ini gitu kan. Jadi ya aku suka banget. Dan di sini kalau nggak salah sih ada Poirot ya. Ya, ada Poirot tapi dia porsinya sangat sedikit. Tapi tidak mengurangi kenikmatan ceritanya, tetap aku suka gitu. Cuman mungkin aku udah bias aja sih sama Agatha Christie. Tapi ya menurutku cerita ini lumayan seru untuk dibaca gitu. Walaupun mungkin aku pernah menemukan judul-judul lain dari Agatha Christie yang lebih grande lagi. Cuman ya ini sangat enjoyable buat aku. Buku selanjutnya yang aku baca, ini adalah novela sebenarnya dari Ellie Hazelwood, yaitu Under One Roof. Dan aku baca bareng sama Vega, sahabat aku. Kita lagi nyari romance yang tipis-tipis aja gitu, romance-romance lucu, supaya kita nggak terlalu gila menghadapi kehidupan kita ini. Tapi turns out kayak kita ngerasa ini kurang banget, kayak terlalu dar-der-dor gak sih ceritanya gitu ya. But anyway, Under One Roof ini akan bicara tentang si Mara. Mara ini adalah seorang saintis. Kalau kamu udah pernah baca bukunya Ellie Hazelwood, kalian pasti nggak akan bingung kalau dia memang suka banget pakai karakter saintis perempuan yang bekerja di saintis. Dan Mara ini tuh kayak terpaksa harus tinggal satu atap bersama Liam. Liam itu adalah seorang lawyer di oil company kalau nggak salah gitu. Dia bagian legalnya gitu. Jadi mereka kayak polar opposite gitu. Sementara si Mara ini bekerja di bidang yang memang harus bersinggungan dengan uh, lingkungan hidup, kebersinambungan lingkungan hidup. Sementara Liam itu kerja di oil company, so it's polar opposite gitu kan. Dan uh, Mara yakin banget kalau Liam tuh benci banget sama dia gitu karena Liam tuh ya digambarkan sebagai cowok dingin segala macam bla 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 gitu ya, typical your romance story. But ya anyway, kalian baca aja, ini bukunya nggak terlalu panjang, nggak nyampe 200 halaman kalau nggak salah. It's totally fun. Aku emang selalu terhibur sih. Jadi sejauh ini buku romance yang masuk ke aku memang nggak terlalu banyak baca romance, tapi penulisannya Mbak Ellie Hazelwood ini nih cocok banget buat aku gitu kan. Apalagi dia selalu memakai karakter perempuan yang pintar gitu. Jadi ya aku suka gitu. Dan anyway ya, Under One Roof, I really love it. Buku selanjutnya adalah ini, Kisah Tanpa Akhir dari Michael Ende. Uh, buku ini menurutku cocok banget kalian baca. Apalagi kalian itu adalah pembaca yang hobi membaca. Kalian baca buku ini karena kalian akan relate sama ceritanya. Karena ini adalah cerita tentang Bastian yang gak sengaja nemuin buku tua, judulnya tuh ya ini, Kisah Tanpa Akhir. Dan kemudian dia tiba-tiba masuk ke dalam dunia fantasia, dunia di dalam buku Kisah Tanpa Akhir itu, dan dia jadi tokoh utamanya. Impian kita banget ya, kita bisa nyemplung ke dalam buku yang kita baca dan kita jadi karakter utamanya. Tapi di dunia itu Bastian tuh dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus dia pilih gitu. Dan semakin dia memilih, dia akan dihadapkan sama risiko dia lupa sama hidup nyatanya dia. So it's kind of relate sama kita sebagai pembaca. Dan aku sepanjang baca buku ini kayak ketampar gitu karena kayak oh iya juga sih gitu. Dan buku ini bagus karena banyak pelajaran yang bisa dipetik, dan buku ini kategori umurnya 13 plus, jadi bagus untuk preteen juga karena ya isu yang dialami sama Bastian sebelum dia menemukan buku Kisah Tanpa Akhir itu juga lumayan relate sama anak-anak seumur preteen ini gini. Jadi ya menurutku cocok banget buat dikenalin ke adik-adik kita. Jadi daripada baca buku yang gak sesuai kategori umurnya ya kan, tapi ya udah coba baca Kisah Tanpa Akhir ini. Aku suka karena dia formatnya kayak dongeng gitu, tidak membosankan, menyenangkan. Jadi ya Kisah Tanpa Akhir. Selanjutnya ada Beautiful Ugly karangannya Alice Finney. Aku udah baca karya dia berapa ya? Banyak lah, lebih dari 3 buku dia aku baca. Dan untuk saat ini yang paling aku suka itu adalah His and Hers. Aku suka banget sama buku itu karena kayak plot twistnya tuh bener-bener nggak kepikiran banget sama aku. Dan Beautiful Ugly ini
akan bercerita tentang seorang penulis namanya Grady Green. Iya, namanya Grady Green. Dan suatu hari dia pengen merayakan pencapaiannya dia, terus dia teleponan sama istrinya. Cuman pas ditelepon itu istrinya bilang kayak, tunggu deh, kayaknya aku ngeliat ada orang deh di jalanan terlungkup gitu kan. Dan terus mereka masih teleponan, dan ketika teleponan itu kayak, udah, kamu nggak usah cek, kata si Grady gitu kan. Tapi terus si istrinya namanya Abby itu tetap ngecek. Dan setelah itu si Grady manggilin istrinya kayak, Abby, nggak ada sautan sama sekali. Akhirnya Grady samperin karena lokasi istrinya itu dia bilang nggak terlalu jauh dari rumah, jadi udah mau sampai sebenarnya. Dan ketika si Grady sampai di situ, mobilnya ada, pintu supirnya kebuka gitu, tapi nggak ada orang yang kata istrinya telungkup di jalanan, dan istrinya pun juga menghilang, disappearing like that gitu. Terus ya udah, berkubang dalam kedukaan. Setahun lewat setelah kejadian itu, Grady akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah pulau di daerah Scottish, karena ini latarnya di Inggris gitu. Dia memutuskan untuk tinggal sebentar di pulau gitu, karena dia mau menulis, karena dia agak writer's block gitu. Jadi ya dia mau tinggal sementara di pulau itu dengan harapan dia bisa mendapat inspirasi untuk menulis. Tapi ternyata di pulau itu dia menemukan keanehan-keanehan. Dan balik lagi, aku suka banget sama cerita misteri yang terjadinya di pulau terpencil, terjadinya di rumah, di bangunan apapun. Itu aku suka banget, karena kayak ruang gerak kamu itu akan sangat terbatas gitu kan. Dan cerita ini juga aku suka karena menegangkan banget gitu, bagaimana Grady mau keluar dari pulau itu tapi gak bisa. Jadi kayak udah one way ticket gitu, udah masuk gak bisa keluar gitu. Dan keanehan-keanehan yang ditemukan sama Grady itu juga membuat aku berpikir kayak, oke, ini aku kayak gila juga nih kayak si Grady gitu. Dan ya ada yang bilang katanya Alice Finney tuh menulis buku yang udahlah nggak usah ditebak-tebak. Iya bener, emang nggak usah ditebak-tebak, karena kamu pasti nggak nyangka gitu sama plot twist yang dikasih di buku ini. Aku sih udah bisa kayak, ya, aku bisa menebak kalau memang ada yang nggak beres gitu sama pulau itu, cuman aku tidak bisa menjabarkan secara pasti apa gitu. Jadi ketika dijabarkan sama si penulis, langsung kayak wah. So ya, kalau kalian suka karyanya Alice Finney, kalau kalian suka ditipu sama penulis kalian, boleh kalian baca ini, karena aku suka banget sama Beautiful Ugly ini. Buku terakhir yang aku baca di bulan Juli itu adalah Naomi, karangannya Junichiro Tadizaki. Buku ini juga kami diskusikan di Sinar Jaya, dan kami semua misu-misu sama buku ini. Jadi buku ini akan bercerita tentang Joji, seorang pria berumur 20-an akhir yang tertarik melihat seorang perempuan umur 15 tahun ketika dia sedang di kedai minuman, dan dia berniat untuk mengubah perempuan ini, make over perempuan ini menjadi perempuan yang modern, kebarat-baratan. Karena memang kalau kita lihat ke historinya, ketika buku ini ditulis pada tahun 1920-an, memang di Jepang itu sedang masuk budaya barat secara masif. Jadi memang semua hal itu dipengaruhi sama budaya barat. Jadi ya mungkin hal itu juga yang membuat penulis membuat cerita ini. Dan kenapa Joji juga jadi terinspirasi untuk mengubah Naomi untuk menjadi perempuan modern yang kebarat-baratan. Karena pada saat itu mungkin menurut orang-orang Jepang, budaya barat itu adalah sesuatu yang sangat modern gitu kan. Jadi ya udah, si Joji pun akhirnya membawa Naomi. Dan long story short, ketika Joji akhirnya memberikan pendidikan ke Naomi dan mendandani dia gitu, Naomi itu malah berubah, dan menurut Joji itu malah jadi kebablasan gitu, jadi terlalu kebarat-baratan gitu. Dan itu akhirnya menjadi semacam power play gitu, sampai si Joji itu nggak bisa ngontrol Naomi. Dan di buku ini ya kita akan melihat, ya itu tadi aku bilang, power play antara si Naomi ke Joji, Joji ke Naomi gitu. Jadi mereka semakin tarik ulur gitu. Dan kami di Sinar Jaya sepakat bahwa Naomi itu sangat-sangat menyebalkan. Dia itu manipulatif, dia childish gitu. Dan menurut kami, aku pribadi juga gitu, menurutku Naomi tuh tidak bisa kita bilang sebagai gambaran perempuan modern
yang independen, no, karena dia tuh manipulatif banget dan dia juga banyak menipu Joji gitu kan. Dan walaupun aku tidak membenarkan apa yang Joji lakukan kepada Naomi, tapi aku juga tidak bisa mensupport Naomi, walaupun ya aku sangat-sangat bangga dengan women super woman gitu, tapi aku nggak bisa support apa yang Naomi lakukan. Jadi ya kemarin kita diskusi misuh-misuh juga sih soal buku ini. Dan ya kalau kalian mau baca, kalian baca aja karena cerita itu sangat menarik gitu. Kalian bisa melihat bagaimana Joji melihat Naomi dari yang tadinya perempuan lugu terus sampai akhirnya Joji merasa kayak gila ini perempuan udah kebablasan sih kayaknya gitu. Dan ya kalian bisa banget baca buku ini. Dan aku pun baru sadar kemarin tuh teman aku Krisan bilang kalau sebenarnya kalau diterjemahkan dari judul aslinya tuh harusnya judulnya adalah Cinta Si Bodoh gitu kan. Cuman entah kenapa dibuat judulnya jadi Naomi, mungkin agar lebih estetik dan lebih pointed out mana yang mau di jadi titik utama dari cerita ini tuh apa gitu. Cuman kalau menurutku diterjemahkan jadi Cinta Si Bodoh ini juga cocok aja sih menurutku. So ya, Naomi. Jadi itu tadi 11 buku yang aku baca di bulan Juli. Lumayan banyak juga. Kalau kalian buku apa aja yang kalian baca di bulan Juli, boleh kasih tahu aku di kolom komentar. Dan apakah ada buku-buku yang tadi aku sebutkan yang sudah kalian baca juga. Dan buku-buku yang aku sebutkan nanti akan aku taruh juga di description box. Aku kasih rating berapa biar kalian juga tahu penilaian aku soal buku itu gimana. So thank you so much yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen video ini. Dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu aku bikin video ini. So yeah, see you in my next video. Bye-bye.